terima kasih. Sebelumnya Ibu mau cek dulu, apakah semuanya sudah hadir atau ada yang belum datang? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar banyak hal tentang kimia ya. Ada yang masih ingat apa saja yang kita sudah pelajari tentang kimia di pertemuan sebelumnya? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Apa saja yang sudah kita pelajari? Ibu Lucia, silakan. atom, ikatan kimia, dan partikel subatomik. Oke, baik. Terima kasih Lucia. Kita sudah belajar tentang atom, belajar ikatan kimia, belajar juga partikel subatomik. Kalau ikatan kimia, kemarin masih ingat? Ada ikatan apa saja, Dan? Ada 2 ikatan yang kita pelajari. Silakan. Yeni, silakan. Ikatan ionik dan ikatan kovalen. Oke. Elektron, bicara soal elektron valensi. Elektron valensi itu akan membantu atom-atom berikatan, lalu kemudian membentuk ikatan. Setelah atom-atom membentuk ikatan, mereka akan menghasilkan suatu bentuk yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bentuk molekul. Oke. Kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran ya. Bahwa teman-teman akan mencapai beberapa kemampuan. Yang pertama, memahami bentuk molekul, memahami teori VSEPR, dan juga memahami cara menentukan bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR. Jadi, hari ini bentuk molekul akan kita bahas berdasarkan teori apa? VSEPR. Oke. Kita lihat dulu ya. Yang pertama, oke, ada yang bisa bantu Ibu menentukan. Ini ada molekul H2O nih. Titik-titik itu adalah elektronnya. Dan tadi kan sudah dijelaskan oleh teman kalian bahwa elektron yang digunakan adalah elektron valensi. Yang merah itu punyanya O, yang biru punyanya H. Berarti berapa elektron valensi atom O? Yeni. Atom O memiliki elektron valensi 6 dan atom H memiliki elektron valensi 1. Oke, baik, terima kasih. Atom O punya elektron valensi 6. Yang merah ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang H? 1. Tapi karena ada 2 kan? Jadi 1 dari H yang kiri, 1. Ibu punya tugas project. Ya, tugas project yang perlu teman-teman selesaikan karena pembelajaran kita adalah pembelajaran berbasis project. Silakan dibaca salah satu, Pankrasius mungkin. Apa tugas project kita? Tugas proyek membuat bentuk molekul dari alat dan bahan sederhana yang telah disediakan dan menjelaskan mengapa molekul-molekul yang memiliki bika yang sama dapat memiliki bentuk molekul yang berbeda. Oke, baik. Jadi teman-teman akan membuat bentuk molekul menggunakan alat bahan sederhana yang sudah disiapkan dan juga menggunakan yang Ibu sudah siapkan, ya. Sekarang silakan duduk dalam kelompok dulu. Silakan dibentuk kelompoknya. Oke, mungkin kelompok yang Pada bagian ini, mahasiswa akan bekerja bersama dalam kelompoknya yang terdiri dari 4 hingga 5 orang untuk mengerjakan proyek yang telah ditugaskan oleh dosen, yaitu membuat bentuk molekul menggunakan alat bahan sederhana yang telah disiapkan. Proyek ini berfungsi untuk melatih mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu membuat bentuk molekul 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tahap selanjutnya adalah memaparkan hasil proyek yang telah didiskusikan dalam kelompok. Pada tahap ini, guru akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil proyeknya.
Ketika mempresentasikan hasil proyek tersebut, mahasiswa akan menjelaskan kepada teman-temannya terkait bagaimana cara mendapatkan bentuk molekul 2 dimensi maupun 3 dimensi dari molekul yang ditugaskan kepada kelompok. Pada tahap ini juga mahasiswa akan mendapatkan feedback dari teman-teman kelompok lainnya, sehingga proses diskusi kelas akan berlangsung. Tahap selanjutnya adalah pemberian penguatan materi dari dosen. Setelah mahasiswa menyelesaikan proses diskusi kelas dan menerima feedback dari masing-masing kelompok, selanjutnya dosen akan memberikan penguatan terkait materi yang sudah didiskusikan. Hal ini untuk mencegah apabila terjadi miskonsepsi saat diskusi kelas dapat segera diperbaiki oleh dosen melalui penguatan materi. Ibu resum dulu sedikit. 1, kita harus menentukan apa dulu tadi? Sebelum menentukan BK, kita harus tahu elektron valensi dari atom besar. Setelah menentukan, oke, baik. Silakan ada pertanyaan tentang bentuk molekul? Mungkin ada yang teman-teman masih bingungkan? Tidak ada? Oke, baik. Jika tidak ada, maka Ibu akan memberikan teman-teman tugas latihan. Nanti akan Ibu kirimkan melalui Teams. Tugasnya silakan diakses di situ dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, ya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, jangan lupa minggu depan kita akan belajar tentang gaya antar molekul. Hari ini sudah belajar bagaimana membentuk bentuk molekulnya. Minggu depan kita gaya antar molekul. Ada ikatan hidrogen, ada gaya van der Waals. Ya, nanti itu silakan teman-teman baca terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas, ya. Oke, baik. Sampai di sini silakan sebelum menutup pembelajaran salah satu orang memimpin kita dalam doa. Berikut adalah gambaran proses pembelajaran Project Based Learning yang telah dilaksanakan pada mata kuliah Kimia Dasar oleh salah seorang dosen program studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Nipah Indonesia.